Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hero Arya Setiawan dengan NIM 12022040068. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mencari pohon rentang minimum pada algoritma prim dan juga algoritma Kruskal. Nah, di bagian sini saya sudah menyiapkan sebuah graf yang akan kita cari pohon rentang minimumnya dengan algoritma Kruskal. Hal yang pertama kita lakukan untuk mencari pohon rentang minimum tersebut adalah kita lihat dari titik A. Di titik A ini kita lihat dia terhubung dengan sisi yang mana saja, yaitu ada sisi yang panjangnya 30, 45, dan 10. Di situ kita pilih yang sisi yang paling rendah, yaitu sisi 10. Kalau kita gambar ulang di sini. Nah, setelah itu kita pilih titik yang B. Titik yang B ini berhubungan dengan sisi yang mana saja, yaitu ada sisi yang 25, ada sisi yang 40, dan sisi yang 50. Di sini kita pilih lagi-lagi yang paling rendah. Yang paling rendah ini adalah sisi yang 25 panjangnya. Kalau begitu kita gambar, langsung kita hubungin ke titik F. Setelah kita udah dapat titik F, ini panjangnya 25. Kita udah dapat titik B, kita sekarang beralih ke titik C. Titik C itu ada di sini. Titik C, kita lihat sisi mana saja yang berhubungan dengan dia, yaitu ada sisi yang panjangnya 50, 35, dan juga 15. Yang paling pendek itu adalah sisi yang 15. Kita hubungkan dari sisi C ke sisi F, dari titik C ke titik F dengan panjang sisinya itu adalah 15. Kita udah dapat nih sisi yang titik yang C. Kita sekarang pindah ke titik yang D. Titik D ini kita lihat lagi dia berhubungan sama sisi yang mana saja, yaitu ada sisi yang panjangnya 30 dan 20. Titik D ada di sini. Nah, karena yang paling pendek ini adalah sisi yang panjangnya 20, kita buat lagi. Nah, titik D berhubungan dengan titik F, panjangnya 20. Setelah titik D, kita sekarang ke titik E. Titik E itu ada di sebelah sini. Ini titik E. Titik E ini berhubungan dengan sisi yang 55, 45, 40, dan 35. Dan yang paling pendek itu adalah yang 35. Kita tarik, kita buat garis yang menghubungi sisi B, sisi E, titik E dan titik C dengan panjang 35. Setelah titik E, kita lihat sekarang titik F. Titik F ini kehubung sama sisi yang panjangnya 20, 25, 55, dan 15. Nah, kalau kita lihat di graf yang kita coba cari pohon rentang minimumnya ini kita lihat semuanya udah ada kecuali yang 55 di sini. Karena yang 20 udah ada, 25 ini udah ada, yang 15 juga udah ada. Nah, satu-satunya yang tersisa adalah yang 55. Nah, kalau kita gambar yang 55, ya kita hubungkan seperti ini. Ini akan membentuk sebuah sirkuit, dan di pohon rentang minimum ini dengan sistem algoritma Kruskal ini nggak boleh yang adanya sirkuit. Karena itu untuk F kita cukupkan saja sampai di sini. Dan ini adalah hasil dari pohon rentang minimum dengan menggunakan sistem algoritma Kruskal. Nah, kali ini kita akan mencoba mencari pohon rentang minimum dengan algoritma prim. Nah, bedanya dengan algoritma Kruskal itu bedanya kita bisa mulai, kalau algoritma prim ini kita bisa mulai dengan sisi yang terendah. Kalau di algoritma Kruskal tadi kan kita mulai dari titik yang pertama. Nah, kalau dari sini di algoritma prim ini kita mulai dari sisi yang terendah. Sisi yang terendah dari semua sisi yang ada di graf ini. Kita lihat di sini ada sisi yang panjangnya 2 yang menghubungkan titik B dan juga titik C. Kalau gitu kita coba gambar.
Nah, untuk lanjutan dari tahap ini, kalau di algoritma Kruskal ini kita lanjut ke titik lain. Kalau di algoritma Prime ini kita harus nyambungin sisinya itu sesuai yang berhubungan dengan sisi yang ini. Di sisi ini kan menghubungkan titik B dan titik C nih. Nah, berarti kita harus membuat sisi ya yang berhubungan dengan titik B dan titik C. Di sini saya akan mencoba buat menghubungkan dari titik yang B. Dari titik yang B ini itu kita lihat dari sini itu terhubung dengan sisi yang panjangnya 4, 3, dan 2, tapi 2-nya udah digambar di sini ya. Berarti otomatis kita sambungkan ke titik yang F. Yang sisi panjang sisinya itu 3. F. Nah, setelah dari situ yang panjangnya 3, kita sambungkan sisi yang berhubungan dengan titik F. Titik F di sini kita lihat sisinya berhubungan dengan sisi yang panjangnya 4 dan 5, 3 dan 6. Yang paling pendek itu adalah yang 3, tapi karena 3 di sini sudah terhubung dengan yang titik B, karena itu kita pakai yang 4 dan terhubung dengan titik E. Panjangnya 4. Nah, setelah dari sisi yang ini kita sambungkan lagi sisi yang berhubungan dengan titik E. Titik E ini berhubungan dengan sisi yang 3, 4, dan 7, yang paling pendek itu 3. Berhubungan dengan titik yang A. Panjangnya 3. Nah, setelah kita sampai di titik A, ya titik A ini kan dia berhubungan dengan sisi yang panjangnya 3, di sini ada 4 dan 4. Karena yang di sebelah sini dan sebelah sini itu sudah dipakai, berarti satu-satunya sisi yang tersisa itu adalah sisi yang ini, yang 4. Nah, kalau kita gambar ya, kita coba gambar. Ini akan membentuk sebuah sirkuit. Sistem di algoritma Prime dan Kruskal itu sama-sama tidak boleh terdapat sirkuit di grafnya. Nah, untuk karena tidak boleh terdapat sirkuit, berarti otomatis A ini kita cukupkan sudah sampai di sini saja. Tidak perlu kita hubungkan yang ini juga. Nah, karena tadi kan kita mulai dari sisi yang 2 ini karena dia yang paling pendek. Nah, terdapat 2 titik yang terhubung dengan sisi tersebut, yaitu titik yang B dan titik yang C. Karena tadi kita mulai dari titik yang B, sekarang kita mulai dari titik yang C. Titik yang C ini dia terhubung dengan sisi yang panjangnya 6, 5. Nah, karena yang paling pendek itu 5, kita gambar titik ke D. Yang panjang sisinya itu 5. Nah, sekarang di titik D. Di titik D ini ya, ini terhubung dengan sisi yang 5 yang ini, tapi karena ini udah dipakai jadi otomatis tinggal yang ini, sisi 5 ini dan juga 7 yang ini. Nah, kalau kita gambar ya, kita pakai yang 5 misalkan, karena 5 di sini lebih kecil kan. Kita coba buat garis di sini, itu otomatis akan membuat sebuah sirkuit dan itu tidak boleh. Dan kalau gimana yang di sini, yang di sebelah sini, kita gambar di sini, kita gambar 7, tetap akan membuat sirkuit ya. Karena itu titik yang di sini kita sudahi sampai di sini saja, dan ini adalah hasil pohon rentang minimum dengan menggunakan algoritma Prime.